Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sudah 3 pemain, Rio Ferdinand minta Arsenal datangkan satu nama lagi. Dengan telah disepakatinya Jurrien Timber dari Ajax, kini pertahanan sudah diamankan dan sektor gelandang akan mendapatkan tambahan tenaga seiring datangnya Declan Rice. Arsenal disebut perlu memperdalam lini depan. Ferdinand percaya Arteta akan butuh pemain untuk merotasi Bukayo Saka. Saya masih merasa mungkin mereka butuh satu lagi, seorang penyerang. Untuk melapisi posisi-posisi itu terutama di area lebar lapangan. Kai Havertz mungkin bisa cocok di sana, tapi saya rasa masih butuh satu lagi. Sambungnya, rasanya Anda tidak bisa membiarkan Bukayo Saka bermain satu musim penuh lagi tanpa melewatkan satupun pertandingan. Menurut saya dia perlu sedikit dijaga dan punya momen-momen saat menariknya dari tim, sehingga tak akan ada penurunan performa sebagai akibatnya. Declan Rice tidak sabar bermain untuk Arsenal. Mantan gelandang Liverpool dan Tottenham, Danny Murphy, mengatakan bahwa ia bertemu Declan Rice di luar sebuah kafe dan berbicara kepadanya tentang transfernya yang terjadi ke Arsenal. Ia mengungkapkan bahwa bintang West Ham itu tidak sabar, sangat ingin memulai karirnya bersama The Gunners. Murphy mengatakan di Five, "Saya harus mengatakan bahwa saya melihat Rice pada minggu di kafe milik saya. Ia sedang berada di luar. Saya keluar untuk menemuinya. Saya memesan minuman Inggris dan kami mengobrol dan dia sangat bersemangat. Ia tidak sabar untuk segera ke Arsenal. Ia mengatakan Arteta adalah seorang yang ajaib ketika bertemu dengannya." Reiss Nelson berkomitmen untuk Arsenal. Reiss Nelson telah menandatangani kontrak jangka panjang baru di Arsenal mengikuti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Dia menandatangani kontrak 4 tahun. Menurut Fabrizio Romano, sebuah kesepakatan telah ada sejak awal Juni dan sekarang kesepakatan telah disegel. Kesepakatan juga akan mencakup opsi untuk musim selanjutnya. Nelson menolak tawaran dari Italia, Prancis, dan klub EPL untuk bertahan. Nelson terlibat dalam 5 gol di Liga Premier musim lalu, meski tidak selalu menjadi starter di pertandingan apapun. Pelatih Mikel Arteta sangat terkesan dengan kerja keras sang pemain. Hal tersebut yang membuat sang manajer tetap terus menginginkan jasanya. William Saliba menandatangani kontrak baru Arsenal. Kontrak baru untuk Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, Gabriel Magalhaes, dan Gabriel Martinelli telah diumumkan. Tetapi mengikat Saliba dengan persyaratan baru terbukti lebih sulit. Sekarang, jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Saliba telah secara resmi menandatangani kontrak barunya bersama Arsenal dan sebuah pengumuman resmi dari klub diharapkan segera. Romano menambahkan bahwa kesepakatan Saliba juga mencakup opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga musim panas 2028. Dan dia telah menolak minat yang dilaporkan dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain untuk memboyong sang pemain sebelum melakukan debut tim utama yang kompetitif. Saliba dipinjamkan ke Saint-Étienne, Nice, dan Marseille dan sekarang menjadi sosok pemain penting bagi The Gunners. Jesus mengungkapkan titik balik Arsenal kehilangan gelar Premier League. Gabriel Jesus percaya cedera William Saliba adalah titik balik utama saat Arsenal kehilangan gelar Liga Premier musim lalu. Meski menghabiskan sebagian besar musim di puncak klasemen, Arsenal mengalami kesulitan di akhir musim dan finish kedua. Jesus mengatakan kepada saluran YouTube Danielson Show, "Ketika Saliba bermain, kami kebobolan beberapa gol. Ketika dia tidak bermain, jumlah kebobolan gol meningkat. Saat saya cedera, Eddie Nketiah menggantikan saya dengan sangat baik. Lalu, kami merekrut Leandro Trossard. Kami menjaga kecepatan. Tapi saat Saliba cedera, itu rumit. Backline-nya bagus, tapi kami bermain dengan cara tertentu. Lihat statistik kami jauh lebih sedikit kebobolan dengan dia," ungkap Jesus.
Granit Xhaka resmi ke Bayer Leverkusen. Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengumumkan bahwa transfer Granit Xhaka ke Bayer Leverkusen telah selesai. Kesepakatan pribadi antara pemain dan klub yang dicapai pada bulan Mei sekarang sedang ditandatangani antara klub. Lampu hijau tiba setelah kesepakatan dengan Rice selesai. Arsenal akan menerima biaya sebesar 25 juta euro untuk Xhaka. Granit Xhaka akan menandatangani kontrak 5 tahun hingga Juni 2028. Laporan terbaru mengatakan Granit Xhaka telah berada di Jerman untuk menjalani tes medis. Balogan membuka pembicaraan transfer Chelsea. Perwakilan Folarin Balogan telah berbicara dengan Chelsea tentang kemungkinan pindah ke Stamford Bridge. Striker Arsenal sedang mencari waktu bermain itu kemungkinan besar akan pindah dari klub London Utara. Sportmall melaporkan bahwa perwakilannya telah menghubungi The Blues untuk kemungkinan pindah ke Stamford Bridge. Chelsea telah mendatangkan Christopher Nkunku dari RB Leipzig, tetapi masih kekurangan pasokan karena Kai Havertz pindah ke The Gunners. Namun, Mikel Arteta mengatakan pada bulan Februari tentang Balogan, "Saya sangat bahagia untuknya. Dia anak laki-laki yang memiliki gagasan yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia lakukan dengan karirnya. Dia sangat ambisius, sangat berkomitmen, dan sangat berani." Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!